Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Berjumpa kembali dengan saya Indra Panca Hermawan SPD MM di dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Sebelum kita melanjutkan materi kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kita selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik para peserta didik sekalian, kelas 9 baik 9A maupun 9B di SMP Mutiara Bangsa Depok. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang sumber ekonomi dan potensi wilayah Indonesia. Kalian bisa buka buku paket kalian di bab 3, itu halaman 81. Ya, bisa kalian buka di situ. Baik. Anak-anakku sekalian, kalau kita berbicara tentang ekonomi, ya, berbagai kebutuhan manusia di suatu wilayah dapat terpenuhi melalui kegiatan perdagangan dengan wilayah lainnya. Kegiatan perdagangan tersebut dapat meningkatkan perekonomian suatu wilayah atau negara. Oleh karena itu, untuk dapat meningkatkan perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat, masing-masing wilayah melakukan upaya untuk menemukan, memperoleh, dan mengolah hasil beragam sumber ekonomi yang ada di wilayahnya berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia. Baik, anak-anakku sekalian, kalau kita berbicara tentang sumber ekonomi, itu tidak lepas dari yang namanya sumber daya alam dan sumber daya manusia. Di Indonesia, ya, seperti yang kita ketahui bersama, apa sih pengertian daripada sumber daya alam? Kalau di Indonesia ini luar biasa sumber daya alam yang kita miliki, ya. Jadi definisinya itu adalah ilmu yang mempelajari pengalokasian sumber daya alam seperti air, lahan atau tanah, ikan, hutan, dan sebagainya. Di Indonesia ini luar biasa sumber daya alam yang kita miliki. Lautannya luas, otomatis kalau lautannya luas, perikanannya juga luar biasa. Tanah kita tanah yang subur, hutan kita luas sekali. Nah, ini sebetulnya adalah suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan kepada kita sumber daya alam yang sangat melimpah. Keanekaragaman hayati Indonesia itu berada di urutan ketiga terbesar di dunia setelah Brazil dan Amerika Selatan. Nah, luar biasa. Oleh sebab itu, Indonesia ini adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Ciri-ciri daripada sumber dayanya itu yang pertama, harus ada pengetahuan, teknologi atau keterampilan. Sumber daya manusia itu haruslah bisa mengimbangi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, teknologi, kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia Indonesia itu haruslah seimbang ataupun harus meningkat agar kita bisa memanfaatkan sumber daya alam yang kita miliki. Ya, tadi sudah dijelaskan. Nah, sekarang kita akan sedikit membahas lagi. Di sini ada teori lagi tentang sumber daya. Apa itu sumber daya?
sebagai bahan atau keadaan yang dapat digunakan manusia. Ingat ya, jadi sumber daya alam itu adalah bahan atau keadaan yang dapat digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan sumber daya manusia itu adalah potensi yang dimiliki manusia yang dapat memanfaatkan demi kesejahteraan hidupnya. Nah, jadi sumber daya alam dan sumber daya manusia itu harus saling terikat. Jadi supaya manusia bisa memanfaatkan sumber daya alam yang dimilikinya. Nah, kalau kita berbicara klasifikasi sumber daya alam berdasarkan sumbernya, ada yang disebut dengan sumber daya alam biotik. Apa itu sumber daya alam biotik? Yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Ya, contohnya apa? Ada kayu, ada ikan, batu bara, minyak bumi, dan juga marmer. Kemudian ada sumber daya alam abiotik atau anorganik, yaitu sumber daya alam yang berasal bukan dari makhluk hidup. Contohnya apa? Ada timah, ada besi, dan ada kuarsa. Kemudian berdasarkan persebarannya, sumber daya alam yang terdapat di mana-mana. Contohnya apa? Sinar matahari, air, udara, areal pertanian, dan juga hutan. Itu ada di mana-mana. Kemudian sumber daya alam yang hanya dapat ditemukan di daerah tertentu saja. Contohnya apa? Tambang uranium, tambang batu bara, dan juga tambang emas. Jadi kalau yang ada di mana-mana itu yang sifatnya umum, kayak matahari. Kan di seluruh dunia ada matahari. Air, seluruh dunia juga ada air. Udara apalagi. Tapi kalau sumber daya alam yang hanya dapat ditemukan di daerah tertentu saja, itu adalah sumber daya alam yang khusus. Kayak tambang uranium, batu bara, emas, nggak semua tempat ada. Jadi seperti itu ya penjelasannya. Nah, kemudian kalau kita berbicara pemanfaatan sumber daya alam itu ada 3. Ada sumber daya pertanian dan perkebunan, kemudian sumber daya pertambangan, dan juga sumber daya kelautan. Kalau kita berbicara sumber daya pertanian, Indonesia itu merupakan negara beriklim tropis. Hal ini menyebabkan kondisi tanah di Indonesia sangatlah subur. Jadi intinya sumber daya pertanian dan perkebunan di Indonesia itu sangat luar biasa. Lahan kita luas, tanah kita subur. Yang menjadi masalah, bisakah sumber daya manusianya memanfaatkan sumber daya alam pertanian dan perkebunan secara maksimal? Ya. Nah, kemudian di dalam memanfaatkan sumber daya pertanian ini diperlukan program pembangunan pertanian secara menyeluruh dan berkelanjutan. Karena pembangunan pertanian di Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting sekali. Apa saja? Yang pertama, sebagai potensi sumber daya alam yang besar dan beragam. Yang kedua, hasil komoditas pertanian terhadap pendapatan nasional itu cukup besar. Yang ketiga, besarnya penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Yang keempat, berperan dalam penyediaan pangan masyarakat serta menjadi basis pertumbuhan di pedesaan. Ingat ya, untuk bidang pertanian ini harusnya Indonesia bisa memanfaatkan itu. Kalau Indonesia bisa memanfaatkan itu, insya Allah rakyat kita akan makmur. Yang kedua, kita berbicara tentang sumber daya pertambangan. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Di Indonesia itu ada minyak bumi, gas alam, batu bara, batu gamping, pasir kuarsa, pasir besi, timah, bauksit, nikel, itu banyak sekali di Indonesia. Nah, oleh sebab itu, kalau kita bisa memanfaatkan itu semua, Masya Allah luar biasa. Emas misalnya,
luar biasa. Jadi yang paling penting adalah sumber daya alam itu harus dikelola dengan sumber daya manusianya juga harus ditingkatkan kemampuannya. Karena kalau kita tidak bisa memanfaatkan itu semua, maka bangsa asing yang lebih pintar akan mengambil itu semua. Yang selanjutnya sumber daya laut. Wah, luar biasa itu sumber daya laut di Indonesia. Ya, Indonesia memiliki perairan yang sangat luas serta ribuan pulau besar dan kecil yang tersebar di dalamnya. Keunikan dan keindahan serta keanekaragaman kehidupan bawah laut dari kepulauan Indonesia membentang luas dan masih banyak menyimpan potensi yang belum dikelola secara maksimal ataupun optimal. Apa saja sumber daya laut itu manfaatnya? Bisa sebagai tempat objek wisata bahari, sumber protein hewani, sebagai media transportasi antar pulau. Kemudian gelombang dan arus laut dapat didaya gunakan untuk dijadikan tenaga listrik. Nah, ini materi ini saya sampaikan, saya harapkan kalian dijadikan sebagai motivasi. Karena apa? Karena sumber daya alam bangsa Indonesia ini harus dikelola. Kalianlah, insya Allah kita nggak tahu berapa tahun yang akan datang. Mungkin kalian bisa jadi menteri. Kita nggak tahu nasib orang. Kalian bisa jadi pemimpin daerah. Nah, kalian harus membekali diri kalian dengan pengetahuan yang baik. Jadilah pintar supaya bisa mengelola sumber daya alam yang kita miliki. Baik anak-anakku sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Sekali lagi, tetap dijaga kesehatannya. Karena bagaimanapun di masa pandemi ini yang bisa mengendalikan diri kita ya kita sendiri. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk absensi, karena masih ada beberapa juga siswa yang tidak absensi. Saya juga tidak paham kenapa tidak mau absen, tinggal klik aja padahal ya, karena itu juga mempengaruhi nilai nantinya. Dan jangan lupa tolong kalian juga mengerjakan tugas yang saya berikan, karena nilai ini akan nanti membantu untuk nilai rapot kalian. Baik, cukup sampai di sini penjelasan yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya bisa paham. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.